Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky Nisviramdini MSI selaku dosen pengampu mata kuliah farmakognosi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang simplisia buatan kami, yaitu simplisia daun mint. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Feby Wayuningsih, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Lalu ada Bilky Syaharani selaku notulen. Selanjutnya ada M. Adi Purnomo, Sandy Septrio, dan Septi Anggraini sebagai presentator yang akan membacakan materi presentasi hari ini. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Kepada Sandy Septrio dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada nama tanaman. Nama tanamannya itu daun mint, kemudian nama latinnya Menthaea piperitae, dan mempunyai nama lokal daun mint atau daun punida. Terus ada nama simplisianya yaitu Antheroleum Menthaea piperitae. Kemudian daun mint ini mempunyai morfologi. Yang pertama yaitu berbentuk tanaman tegak, kemudian tinggi tanamannya sekitar 30 sampai 60 cm dan mempunyai stolon yang panjang menjalar di atas tanah. Daunnya berukuran 2,5 sampai 7 cm kali 1 sampai 3 cm. Kemudian mempunyai ujung daun yang runcing atau juga disebut acuctus. Dan mempunyai permukaan daun, bagian atasnya itu ada berbulu halus dan permukaan bawahnya itu licin. Kemudian mempunyai panjang tangkai daun 0,5 sampai 1 cm, mempunyai bunga dan daun penumpu panjangnya 2 sampai 4 mm. Kemudian ada panjang tangkai bunga 2 sampai 2,2 cm dan daun kelopak berukuran 2 sampai 2,5 mm dan mempunyai panjang mahkota bunga sekitar 4,5 sampai 5 mm. Terima kasih. Saya serahkan ke Terima, moderator. terima kasih pemaparan materinya. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh M. Adi Purnomo. Kepada M. Adi Purnomo dipersilahkan. Baik, selanjutnya adapun kandungan kimianya, yang pertama ada mentol, yaitu senyawa utama yang memberikan rasa dingin dan aroma segar. Mentona, senyawa katon, ia berkontribusi pada aroma mint. Limonena, senyawa yang memberikan aroma citrus. Carvon memberikan aroma yang khas dan segar, dan asam rosmarina memiliki sifat antioksidan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk pemaparan materi manfaat tanaman untuk kesehatan dipersilahkan untuk Septi Anggraini. Manfaat tanaman untuk kesehatan yang pertama itu ada membantu pencernaan, meredakan sakit kepala, meningkatkan kesehatan saluran pernafasan, sifat antiinflamasi, dan yang terakhir menjaga kesehatan mulut. Untuk simplisia akan dijelaskan oleh Septi Anggraini, dipersilakan. Selanjutnya ada tahap dan cara pembuatan simplisia. Yang pertama ada pengumpulan bahan. Tahap awal yaitu mencari bahan utama pembuatan simplisia. Dikarenakan daun mint sulit dicari di alam, maka kelompok kami memutuskan untuk membeli bahan utama untuk pembuatan simplisia, yaitu daun mint di toko sayur-sayuran. Yang kedua ada sortasi basah. Setelah mendapatkan bahan utama, kita akan melakukan pensortiran untuk memisahkan daun mint dari kotoran, batang, dan juga daun yang sudah rusak atau busuk. Yang ketiga, itu ada pencucian. Setelah melakukan tahap pensortiran, dirasa bahan sudah cukup, maka kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pencucian. Tahap ini dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dari daun mint yang sulit dihilangkan pada tahap pensortiran.
Selanjutnya ada pengeringan. Kita melakukan sebanyak 4 hari untuk melakukan pengeringan. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari. Jangan lupa ditutup dengan kain berwarna hitam untuk mencegah simplisia terkena sinar matahari langsung. Selain itu, kain hitam berfungsi sebagai pelindung simplisia agar tidak terkena kotoran. Yang kelima ada sortasi kering. Simplisia yang sudah kering lanjut ke tahap pesortiran. Tahap pesortiran kering ini bertujuan untuk memisahkan benda asing dan pengotoran yang masih ada setelah proses pengeringan. Penyortiran kering merupakan tahap akhir dalam pembuatan simplisia kering sebelum dilakukan pengemasan, penyimpanan, atau pengolahan lebih lanjut. Yang terakhir ada pengepakan. Berikut adalah dokumentasi dari Simplisia kami yang sudah dikemas. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Yang ya, untuk siapa itu? Atas nama Lia Agustina dari kelompok 5. Iya, dipersilahkan. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan dalam proses pengeringan bahwa daun mint tidak boleh terkena langsung sinar matahari itu. Mau tahu alasannya kenapa? Terima kasih. Pertanyaannya dahulu sesuatu yang sudah lain, apa yang ditanyakan? Baik, izin bertanya, Kak. Tujuan dari pembuatan Simplisia itu apa ya, Kak? Terima kasih. Baik, terima atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Cesar. Izin bertanya, Kak. Kita Ya. cari kelompok 7. Apakah daun mint bisa difermentasi seperti teh? Terima kasih. Baik. Adakah ingin bertanya lagi? Ada, Kak. Silakan. Baik, Kak, izin bertanya, untuk pengeringan kenapa sampai 4 hari ya, Kak? Atau memang aturan temperaturnya gitu, atau gimana? Kami tutup ya pertanyaannya. Pertanyaannya tadi hanya untuk hari dan yang terakhir tadi, mohon maaf. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Sandy Septrio. Dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Talia Agustina. Alasan kenapa tidak langsung terkena sinar matahari? Karena jika langsung terkena sinar matahari kan ada sinar UV atau ultraviolet, karena itu dapat merusak kandungan senyawa aktif di dalam simplisia dan itu menyebabkan kualitasnya itu berkurang dan juga perubahan warnanya berbeda. Sekian, terima kasih. Apakah
jawabannya cukup kali Agustina? Cukup, Kak Sandy. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Kak Retno akan dijawab oleh Bilkis Syaharani, dipersilakan. Pembuatan simplisia bertujuan untuk memudahkan pemanfaatan bahan alami, terutama tanaman obat, dalam pembuatan obat tradisional, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya. Cukup, Kak? Baik, cukup, Kak. Maaf, Kak. Izin sanggah. Yang pertanyaan yang dijawab Kak Bilkis tadi, tujuan simplisia. Jadi kan ini kalian dengan tema simplisianya itu simplisia daun mint ya. Jadi apa tujuannya dibuatnya simplisia daun mint itu? Ke produk apa gitu? Kalau kosmetik, kalau obat, apa tuh produknya? Karena aku tahunya kalau misalnya mint itu cuma di permen. Jadi aku mau lebih tahu apa tuh kalau misalnya di obat atau di kosmetik yang disebutin seperti Kak Bilkis tadi. Izin menjawab. Selain untuk permen, daun mint juga bisa bermanfaat untuk penyakit mah ya, Kak? Apakah cukup, Kak? Penyakit mahnya itu lebih ke apanya, Kak? Dia buat apanya? Untuk pengobatan mengurangi asam lambung yang ada di mah, Kak. Oke, baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan Mitari akan kami jawab. Untuk pertanyaan, apakah daun mint bisa dijadikan daun teh? Daun mint bisa difermentasi seperti daun teh, tetapi proses dan hasilnya akan berbeda dari fermentasi daun teh pada umumnya. Proses fermentasi ini melibatkan oksidasi enzimatis yang memberikan warna, aroma, dan rasa khas teh. Daun mint juga bisa melalui proses fermentasi untuk mengembangkan aroma dan rasanya. Tetapi daun mint tidak mengandung tanin sebanyak teh, sehingga perubahan yang terjadi cenderung berbeda. Metodenya itu proses fermentasi bisa dilakukan dengan cara layu, memanaskan, dan mengeringkan daun mint dalam kondisi tertentu atau dengan menambahkan mikroorganisme tertentu, misalnya untuk minuman fermentasi. Fermentasi sederhana dapat dilakukan dengan menggulung daun mint, membiarkannya dalam suhu ruang untuk proses oksidasi lalu mengeringkannya. Ini penggunaannya untuk campuran teh herbal atau minuman yang lain. Terima kasih. Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Sudah, Kak. Baik. Mohon maaf untuk pertanyaan yang mengapa ini dijemurkan bertanya ya. Untuk jawabannya, mengapa kami hanya menjemurnya selama 4 hari? Karena itu adalah waktu yang pas, yang dimana simplisinya itu tidak gosong, namun sudah mengandung air. Jadi kami hanya menjemurnya selama 4 hari. Apakah sudah cukup pertanyaannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.